Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel Suara Kala. Sebelum masuk ke ceritanya, tekan dulu tombol like, juga subscribe channel ini. Dan nyalakan juga lonceng notifikasinya, agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya. Tanpa berlama-lama, mari kita mulai ceritanya. Kegemparan benar-benar terjadi di desa Renggono pagi itu. Mayat Ningrum masih tergantung di kasau dapur. Atas permintaan dari Pak Kades, tidak ada satupun yang diperbolehkan untuk menyentuh bahkan mendekati jenazah Ningrum hingga pihak kepolisian datang. Adit yang baru pertama kali melihat kengerian seperti itu seolah terhipnotis. Jasad Ningrum yang tergantung membuat dirinya bergidik ngeri. Dengan mata melotot dan lidah yang terjulur, belum lagi darah yang mengalir dari kedua kakinya. Sungguh aneh. Bagaimana bisa orang gantung diri mengeluarkan darah dan janin yang ada di dalam rahimnya? Batin Adit keheranan. "Dit, sebaiknya kamu pulang dulu," ucap Pak D yang membuyarkan lamunan Adit. "Kenapa Pak D?" tanya Adit. "Tidak apa-apa, lebih baik kamu pulang dulu temenin Bude. Nanti kalau kamu mau ikut acara pemakaman bisa kesini lagi," ujarnya lalu pergi menuju ke arah Pak Kades. "Aneh," batin Adit. Kini beberapa warga juga memperhatikan Adit. "Cari siapa mas?" tanya seorang laki-laki yang baru saja melangkah menuju ke tempat Adit berdiri. "Oh, enggak pak, saya cucunya Nek Harjo, keponakannya Pak Marwanto," jelas Adit. "Oh, anaknya Gunawan. Ya udah, sekarang kamu pulang dulu ke rumah nenekmu. Tidak baik bagi orang luar desa melihat aib seperti ini," ucap orang itu sambil tersenyum. "Baik pak, maaf saya permisi dulu," ucap Adit dan melangkah pergi meninggalkan rumah Mbok Sarmin. Beberapa kali Adit berpapasan dengan warga yang hendak pergi ke rumah Mbok Sarmin. Sesekali dia melemparkan senyum kepada mereka. Adit terus melangkah hingga saat berada di persimpangan, dirinya sedikit memelankan langkahnya. Ada seorang wanita yang berdiri tidak jauh di tempat Adit. Tatapannya terlihat kosong. Penampilannya pun sungguh tidak terawat. Menggunakan baju seperti dasar panjang, rambut kotor, dan seolah sudah lama tidak ia bersihkan. "Dit, Adit," terdengar suara yang Adit kenal. Bude Ijah sedang berdiri beberapa meter di depannya. Terlihat dia membawa beberapa kantong plastik kresek berisikan sayuran dan bahan pangan lainnya. "Ngapain kamu bengong di situ?" tanya Bude keheranan. Itu Bude." Baru saja Adit memalingkan mukanya ke arah wanita itu berdiri, sosok tersebut sudah hilang entah kemana. "Sudah, sekarang pulang dulu," ajak Bude sambil menyeret Adit untuk mengikutinya. "Bener Dit, Ningrum meninggal?" tanya Bude. "Iya Bude, gantung diri, tapi ada yang aneh," ucap Adit sambil menceritakan kembali bagaimana kondisi Ningrum. "Serius kamu Dit?" ucap Bude Ijah yang tiba-tiba saja berhenti saat mendengar penuturan dari Adit. "Kenapa Bude?" tanya Adit bingung. "Tidak apa-apa Dit, Bude cuma kaget. Yuk buruan pulang," kata Bude melanjutkan perjalanannya mendahului Adit. Sesampainya di rumah, Adit langsung menuju kamar dan langsung merebahkan badannya di atas kasur. Mata Adit terpejam, pikirannya sudah keluar dari tubuhnya. Bayangan akan Dinda, Ningrum, dan sosok wanita yang ditemuinya terus berputar di kepalanya. Adit tidak tahu berapa lama lagi dirinya terlelap. Dia terbangun karena mendengar suara-suara yang tepat berada di depan kamarnya.
suara percakapan yang Adit tahu itu bukan hanya berasal dari neneknya, Pak D, dan budenya. Penasaran, segera Adit bangkit berniat untuk melihat keluar. Membuka pintu, Adit mendapati di depannya ada beberapa orang. Salah satunya adalah laki-laki yang tadi berada di tempat Mbok Sarmin. "Sudah bangun, Dit?" tanya nenek yang melihat Adit berdiri di depan pintu kamarnya. "Iya, Nek, ketiduran. Semalam kurang tidur," jawab Adit sambil tersenyum kepada orang-orang yang ada di depannya. "Sini, Dit, duduk sini," pinta Pak D. "Kenalin, Dit, ini Pak Kades, namanya Pak Prianto," ucap Pak D. "Ini anaknya Gunawan. Wah, sudah besar ya," ujar Pak Prianto sambil menyalami tangan Adit. Terlihat jelas bagi Adit, orang yang ada di depannya memiliki perawakan yang tegas. Dari gaya bicaranya juga menunjukkan kalau dia sebetulnya bukan orang yang suka basa-basi. Iya Pak, saya Adit, cucunya Nek Harjo," kata Adit tersenyum. Mengangguk-angguk dan tersenyum, kemudian dia memalingkan mukanya kepada nenek. "Jadi nanti Mbok Sarmin sementara bisa tinggal di sini dulu, Bu. Saya khawatir kalau dibiarkan sendirian di rumahnya malah justru bisa membuat dirinya nekat," ucap Pak Kades. "Tidak masalah, biar dia di sini terlebih dahulu. Mungkin nanti pengajiannya tetap dilakukan di rumahnya. Setelah selesai, baru nanti dia bisa beristirahat di rumah ini," ucap nenek terlihat sendu. Adit perhatikan mata nenek juga masih memerah karena merasa tidak nyaman dengan perbincangan mereka. Adit berpura-pura pergi ke kamar mandi. Sudah hampir 15 menit Adit berada di kamar mandi. Namun ada sesuatu yang menahannya untuk terus berdiam diri di dalam. Dia sebetulnya tidak ingin ikut campur atau mengetahui apa yang sebenarnya terjadi dengan keluarga Mbok Sarmin. Akan tetapi, entah kenapa ada rasa penasaran yang timbul untuk mengetahui penyebab kematian Ningrum. Tersadar kalau itu semua bukan urusannya, Adit mencoba menghilangkan niatannya untuk mengetahui lebih lanjut mengenai peristiwa yang ia lihat pagi ini. Dia pergi ke desa ini untuk liburan. Jangan sampai malah menambah masalahnya. "Dit, masih lama?" terdengar suara Pak D dari arah luar kamar mandi. "Kamu ini di kamar mandi kok lama banget, Dit?" ucapnya sambil nyelonong masuk ke dalam. Tidak menjawab, Adit berjalan dan duduk di amben. Segera ia menikmati makanan yang sudah disediakan. "Mbok Sarmin untuk sementara ini tidur di rumah ini ya, Dit. Kasihan kalau dia harus di rumahnya sendirian," ucap Pak D, yang kini juga sudah duduk di samping Adit. "Iya Pak D," hanya itu yang bisa Adit ucapkan. Toh dia juga tidak ada masalah jika Mbok Sarmin harus tinggal sementara di rumah neneknya. "Jadi jam berapa Pak D pemakaman dilangsungkan?" tanya Adit sembari menuangkan secangkir kopi. "Jenazah Ningrum masih di rumah sakit. Mungkin besok atau lusa baru bisa dikuburkan," jawab Pak D. "Kematiannya begitu aneh. Walau ini bukan pertama kalinya," lanjutnya sambil menghidupkan sebatang rokok. "Maksudnya, kejadian seperti ini sudah pernah terjadi sebelumnya," ucap Adit kaget. Dulu sekali pernah ada kejadian seperti ini. Dan sudah lupakan saja. Mungkin cuma kebetulan," ucap Pak D dengan menghela napas panjang. Jelas sekali ada sesuatu yang ingin disampaikan oleh Pak D Marwanto. Tampak ada raut kekhawatiran yang muncul di wajahnya. Melihat ekspresi Adit yang penasaran, Pak D tersenyum. "Sudah, tidak perlu kamu pikirkan. Tujuanmu kesini kan untuk liburan. Dan kalau kamu mau pergi jalan-jalan, untuk sementara jangan sendirian dulu ya," ucap Pak D sambil bergegas pergi, meninggalkan Adit yang masih termenung memikirkan ucapannya.
Waktu berlalu dengan cepat. Seharian ini Adit hanya berdiam diri di kamarnya, menuruti apa yang Pak Dinnya perintahkan. Ada rasa bosan yang muncul, ingin rasanya pergi mencari udara segar. Tapi sayangnya, sedari siang setelah kepulangan Pak Kades, semua orang yang ada di rumah itu pergi ke tempat Pak Sarmin untuk membantu persiapan pengajian. Baru sorenya mereka semua pulang. "Sini makan dulu," ucap nenek sambil menepuk-nepuk tangannya saat melihat Adit datang dari arah kamar. "Pak Sarmin kemana?" tanya Adit yang sudah duduk di sebelah neneknya. "Dia masih di rumahnya. Nanti malam ada pengajian, mendoakan anaknya. Kamu mau ikut atau bagaimana?" jawab nenek sambil menyodorkan teh hangat untuk Adit. Awalnya Adit ingin ikut ke tempat Mbok Sarmin, tetapi dia ingat dengan ucapan laki-laki yang mengatakan bahwa kematian Ningrum merupakan aib desa. Dan lagi pula, Adit juga tidak kenal dengan orang-orang ini. Jauh lebih baik dia tidak ikut ke tempat Mbok Sarmin. "Enggak, Nek, Adit masih enggak enak badan. Adit di rumah saja ya," ucap Adit tersenyum, sedang Pak D dan budenya hanya mengangguk mendengar jawaban Adit. "Ya sudah, nanti semua pintu jangan lupa dikunci," ucap nenek sambil pergi meninggalkan dapur menuju kamarnya. Malam datang begitu cepat. Nenek, Pak D, dan budenya sudah pergi ke rumah Mbok Sarmin dari sebelum maghrib. Setelah makan sore tadi, Adit langsung beranjak pergi dan masuk ke dalam kamar. Tidak ada kegiatan yang ia lakukan, hanya bolak-balik mengambil HP dan terus memandangi foto Dinda yang masih ia simpan. Begitu kangennya Adit dengan Dinda. Kadang dia merasa jengkel dan marah. Tapi ada satu waktu di mana dia merasa ingin benar-benar bertemu dengan wanita itu. Merasa jengah dengan apa yang ia rasakan, Adit bangkit untuk membuka jendela kamarnya, berharap udara segar bisa sedikit membuat pikiran dan batinnya tenang. Sebatang rokok juga sudah ia pegang di antara kedua jarinya. Jres. Suara korek api yang digunakan untuk membakar rokok sudah sedari tadi ia pegangi. Dihisapnya dalam-dalam rokok yang ia nyalakan. Beberapa kali ia mengembuskan napas bersamaan dengan keluarnya asap dari mulut dan hidungnya. Malam itu benar-benar terasa sendu bagi Adit. Bahkan sepertinya alam juga mendukung apa yang ia rasakan. Benar-benar sepi dan tenang. Sejenak Adit berdiam diri, memejamkan mata dan merasakan hembusan angin yang menerpa wajahnya. Ada yang sedikit aneh. Apa memang setiap hari seperti ini, atau hanya perasaanku saja kalau tiap malam desa ini akan terlihat lebih menyeramkan? Batinnya srek. Seketika Adit membuka mata. Ada seseorang yang sedang membuka pintu. Adit terdiam dan mendengarkan. Alih-alih ada suara neneknya atau anggota keluarga lain, justru keheningan yang membuat bulu kuduk Adit berdiri. Berniat untuk mengecek keadaan, justru kini Adit menangkap sesuatu yang mengganggu matanya. Ada orang yang sedang berdiri, seolah sedang memandanginya. Adit tertegun. Dia tidak bisa melihat dengan jelas siapakah sosok itu. Cahaya dari tiang listrik, naungan bayangan dari pepohonan, dan kabut tipis membuat pandangan Adit sedikit kabur. Gludak! Adit tiba-tiba tersentak dan menengok. Ada sesuatu yang jelas sekali membanting salah satu perabot yang ada di dapur neneknya. Teringat dengan siluet orang yang sedang memperhatikannya, Adit kembali berpaling melihat ke arah luar. Namun sosok tersebut sudah tidak ada. Padahal Adit hanya memalingkan kepala sepersekian detik. Tiba-tiba saja bulu kuduknya meremang. Segera ia membuang rokoknya keluar dan menutup jendela dengan rapat.
Dengan perasaan tidak enak, Adit mencoba untuk merebahkan badannya di atas kasur, berharap agar matanya bisa terpejam dan tertidur pulas. Baru saja dia memejamkan matanya, terdengar jelas suara lirih tangisan wanita. Adit langsung duduk. Ia mencoba mendengarkan dengan seksama. Mungkin Mbok Sarmin, batin Adit, setelah mengira anggota keluarganya sudah berada di dalam rumah. Akan tetapi ada yang aneh. Adit tidak mendengarkan ada percakapan yang muncul dari arah luar kamarnya. Meski merasa takut, rasa penasaran Adit jauh lebih besar. Ia segera bangkit dan berjalan menuju pintu. Saat membukanya dan mengedarkan pandangan, dia tak melihat seorang pun. Sepi, bahkan lampu yang ada di kamar neneknya ataupun Pak D-nya juga belum menyala, yang berarti mereka saat ini masih di rumah Mbok Sarmin. Sekali lagi Adit mendengar suara lirih tangisan wanita. "Nek," panggil Adit. Tidak ada jawaban sama sekali. Jantung Adit berdebar semakin kencang. Ia mulai berjalan menuju ke arah dapur. Dihidupkannya lampu-lampu yang belum menyala, berharap dengan penerangan dia bisa melihat sumber suara tersebut. Hingga saat dia sudah berada di ambang pintu dapur, juga tidak terlihat seorang pun berada di sana. Adit sudah ingin kembali ke kamarnya, tapi ada sesuatu yang membuatnya bertahan. Seingatnya tadi, dia sudah menutup pintu dapur saat orang-orang pergi ke tempat Mbok Sarmin. Siapa yang membuka pintu belakang? Apa tadi sudah ada yang pulang, terus pergi lagi dan lupa menutup pintu? Batin Adit keheranan. Sekali lagi Adit mengedarkan pandangannya ke setiap sudut dapur, tapi tidak mendapati seorang pun di sana. Melangkah, berniat untuk menutup pintu, Adit melihat sedikit ke arah luar. Pandangannya tertuju pada seseorang yang duduk meringkuk. "Nek," ucap Adit pelan. Tidak ada jawaban. Jelas sekali wanita itu sedang menangis. Tangisannya pilu, membuat siapa saja yang mendengarnya akan merasa iba. Adit melangkah pelan, mendekati sosok tersebut. Dia tidak berpikiran sama sekali tentang sesuatu yang berbau mistis. "Bude," ucapnya sekali lagi. Tapi sama saja, tidak ada sahutan dari sosok itu. Menghela napas, Adit kembali melangkah. Namun betapa kagetnya dia, wanita itu memalingkan kepalanya dengan cepat. Bahkan Adit seperti mendengar suara tulang yang dipatahkan menjadi dua. Kini di hadapan Adit ada sosok Ningrum, perempuan yang ia lihat jasadnya pagi tadi. "Mas, tolong aku. Ini bukan anakku. Tolong," ucapnya sambil mengangkat benda merah yang ada di tangannya. Melihat itu, sontak Adit langsung menutup pintu dengan cepat. Ia berlari masuk ke dalam kamarnya. Buru-buru ia mengunci pintu. Nafasnya memburu, jantungnya berdetak lebih cepat dari biasanya. Astagfirullah, astagfirullah. Berkali-kali Adit menyebut nama Allah. Ini baru pertama kali dia melihat setan. Setengah berlari, Adit menuju ke arah meja. Dia mengambil handphone yang dari tadi tergeletak di sana. Tangannya begitu gemetar. Tanpa sadar, badannya sudah basah kuyup oleh keringat. Adit mencoba menghubungi Pak D-nya. Sia-sia. Tidak ada jawaban sama sekali. Kembali dia mencoba menghubungi budenya. Beruntung. "Halo, kenapa Dit?" ucap Budi lirih. Terdengar di belakangnya orang-orang sedang mengaji. "Bude, tolong!" Tiba-tiba saja sambungan telepon mati. "Sial!" ucap Adit panik. Adit terdiam. Kini
Ada sesuatu yang berjalan mondar-mandir di depan kamarnya. Tanpa aba-aba, langsung saja Adit membuka jendela dan melompat keluar. Dia berlari dan terus berlari. Tidak peduli ke arah mana tujuannya, Adit berlari sekuat tenaga. Hingga saat sadar, dia sudah ada di depan sebuah rumah yang cukup besar. Tok 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 tok. Adit terus mengetuk pintu rumah itu sambil sesekali melihat ke arah belakangnya. Nafasnya masih memburu. Ingatan bagaimana wujud setan Ningrum benar-benar masih terpeta jelas di matanya.